نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وآل بيته وصحبه أجمعين جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونخصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور إن أهل لا إله إلا الله إلى يوم القيامة إلى أرواح جميع أساتذتنا ومعلمين ومربي أرواحنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ونخصوصا إلى ربي أرواحنا وشيخ مشينا نشر مالي محمد شفيع عزامي بن محمد صالح رائدي وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجميع أساتذتنا وجميع من سبقونا بالإيمان والممات بنية القبول تمام كل سلطان لكل مأمول إلى حضرة رسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kelanjutan bacanya itu Talkhisul Asas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Nahu nasara Zaidun amran bil alifi la bil wawi. Mithalul muta'addi, contoh fi'il muta'addi. Nahu yaitu seumpama nasara Zaidun amran bil alifi dengan alif. Nah, artinya sesudah ra pakai alif. La bil wawi bukan pakai waw. Wa nahu lahu ma'anin. Wa nahu dan kata an-nahu lahu baginya bagi lafaz an-nahu ma'anin dia memiliki berapa arti? Artinya banyak. Walaupun seringkali sementara ini kita kenal ya teman sorok gitu ya. Kalau enggak tetangganya, tapi banyak artinya. Al-qasdu wal jihatu wal miqdaru wal mithlu wan naw'u. Al-qasdu arti naw itu pertama al-qasdu menuju, menyengaja, wal jihatu arah, wal miqdaru miqdar ukuran, wal mithlu seperti, wan naw dan macam. Bahadi khamsatu manin najma ala tertib qalu syair. Maka inilah 5 makna, 5 arti bagi lafaz an-nahu ya jama'u ala tartib kalau syair secara tersusun dikumpulkan oleh ucapan seorang penyair. Nahawna nahwa darika ya habibi laqina nahwa alfim min qaribi wajudnahum jia'an nahu kalbi tamannaw minka nahwan min syaribi. Nahawna ay qasadna, kami berniat, kami menuju nahwa darika, menuju rumah kamu ya habibi wahai kekasihku. Laqina kami telah mendapati nahwan seukuran sekitar alfin min raqibi, alfin 1000 min raqibi daripada raqib. Raqaba orang yang ditunggu, orang yang diawasi. Wajadnahum kami dapati ya alfan min raqibi tadi jiaan dalam keadaan lapar.
nahwa kalbi, seperti anjing. Kalau anjing kan kalau lagi lapar lidahnya dijulurin aja, kelihatan banget laparnya. Tamannau, mereka berharap, minka dari engkau wahai kekasihku, nahwan, satu macam, min syaribi, daripada syarib, minuman. Al-mana artinya qasadna jihata darika ya mahbubi, kami menuju ke arah rumahmu wahai kekasihku. Walaqina miqdar alfin min raqibin wa aduwin, dan kami telah menemukan sekitar 1000 daripada raqib, teman, wa aduwin, dan musuh. Wa wajadnahum ay araqibal katsira jia'an huwa diddu syab'an nahwa kalbin ay mithla kalbin, dan kami dapati mereka ya araqibal katsir, teman yang banyak tadi, jia'an, dalam keadaan lapar. Huwa, dia, kata jia, diddu syab'an, lawan dari syab'an. Syab'an yang kenyang banget. Nahwa kalbin ay mithla kalbin, seumpama anjing. Tamannau, mereka berharap, aisalu ala sabili tamanni minka ya habibi nau'an minasyarabi, min syarabin. Selalu mereka memohon ansabilil tamanni, dengan jalan atamani, ya tamani, berangan-angan, berkeinginan keras, minka, dari engkau ya habib kekasihku, nau'an min syarabi, satu macam daripada syarab, minuman. Apa dia jiu, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yaji'u bi ma'na syarfi nahawtu basari ilayhi ay syaraftu ilayhi, wa yaji'u isman li qabilat yuqalu lahu banu nahwin wa huwa qawmun min al-arab, wa yutlaqu ala fa'il makhsusi ta'arifu bihi ahwal al-kalimati min haythu al-i'rabi wal bina'i على ما ذكره السكاكي في المثال والمراد هنا معنى المثال. Ya, faqad yaju bi ma'na sarfi. Terkadang kata annahu dia datang dengan arti sorof. Sorof ini artinya mengalihkan, memalingkan, mengarahkan, mengalihkan, itu dia. Nau sumpama nau tuba sara ilai, aku alihkan pandanganku ilai kepadanya. Ai saraftuhu ilai. Wajayu, dan datang kata annahu isman liqabilatin yuqalu lahum banu nahwin. Dia datang keadaannya sebagai isim bagi satu kabilah kelompok, yuqalu, yang dikatakan kepada mereka banu nahwin, kabilah banu nahwin. Wahum, dan mereka kaumun minal Arab, satu kaum daripada orang-orang Arab. Wa yutlaqu ala fanin makhsusin tu'rafu bihi ahwalul kalimati min haitsul i'rab wal bina'. Wa yutlaqu, dan digunakan nahu ala fanin, atas satu cabang keilmuan makhsusin yang khusus, tu'rafu bihi, yang bisa dipahami, dikenal bihi dengan fan tadi, keadaan-keadaan kalimat, keadaan-keadaan kata al-arabi Arab, min haitsul i'rab wal bina'u, dari segi i'rab dan bina. Ala ma dzakara as-sakaki fil miftah, berdasarkan apa-apa yang disebutkan akan dia Imam As-Sakaki dalam kitab Al-Miftah. Kitab Miftahul Ulum ini. Miftahul Ulum yang dia mencakup beberapa, satu kitab tapi mencakup beberapa fan ilmu, ada nahu, ada sorof, ada ya balaghah, ma'ani, bayan, badi, kalau tidak salah ada mantik juga sedikit. Nah, yang bagian balaghahnya kemudian diikhtisar, diringkas oleh Imam Al-Qazwini, sehingga muncullah kitab Talkhisul Miftah.
Kemudian kitab Talhisul Miftah oleh beberapa ulama ada yang mensyarahnya, ada juga yang membuat nazamnya. Salah satu yang bikin nazamnya adalah Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Uqudul Juman. Itu panjang lebar, kata-katanya juga terus terang juga pusing gitu ya. Kata-katanya disingkati ini dan seterusnya. Kemudian diantara yang membuat nazam juga Al-Imam Abdurrahman Al-Akhdari dalam kitab balaghahnya apa? Al-Jauharul Maknun. Cuman balaghah Jauharul Maknun lebih mudah daripada Uqudul Juman itu ya. Betulan itu ya, sampai pusing-pusing bacanya, astagfirullahaladzim. Dia untung sih ada syarahnya dan penjelasannya itu ya. Fa in qulta, lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta inna lafzan nahwi ba'da dzikri lafzil mithali zaliman la ta'ila tahtahu bal huwa qaidun mufsidun yaqtadi alla yakuna nafsu nasratin amran misalan bil muta'addi balil misalu nahwuhu wa shibhuhu wa laysa kadzalika balil misalu nafsuhu wa nahwuhu ma'an qulna la naslamu annahu zaidun wa khairun mufsidun bal huwa qaidun lazimun yusta'malu fi tafsiril amthilati waslu tarkibi misalul muta'addi nasara zaidun amran wa nahwuhu bi tariqi atfi nahwil mudhafi ila dhamirin yarji'u ila hadha tarkibi thumma hudifa mudhafu ilayhi alladhi huwa dhamiru fabaqiya wa nahwuhu thumma hudifa harfu atfi wa qaddima al-mudhafu alladhi huwa an-nahwu ala hadha tarkibi wa sya'a bainal mu'allifina litilka isyarati hatta ka'annahu haqiqatan urfiyatan ala mana qala ustadzu al-ustadzihi Muhammadun al-aminu al-islam Fa in qulta, kalau ente bilang inna lafzan nahwi, sesungguhnya lafad an-nahwi ba'da zikri lafzil misali, sesudah menyebutkan lafad al-misal. Nah, lafad an-nahwu itu zaidun, dia adalah tambahan, la ta'ila tahta, yang tidak ada faedah di bawahnya. Artinya lihat kemataan, misalul mutadi nahu, contoh fi'il mutadi nahu yaitu seperti. Di depan udah dibilang misalu, contoh fi'il mutadi. Lalu kemudian ada lagi nahu, contoh atau seperti. Berarti pengulangan dan pengucapan kata nahu sesudah disebutkan kata misalu, la ta'ila tahta, nggak ada manfaatnya dia. Buat apa orang udah bilang, udah disebutin tadi. Contoh fi'il mutadi harusnya langsung aja. Nasara zaidun amran. Gak usah pakai misalul mutadi nahu. Nasara zaidun amran. Contoh fi'il mutadi itu seumpama atau seperti. Udah kan tadi udah contoh. Udah contoh sekarang seperti lagi gitu ya. Sehingga nggak ada manfaatnya. Kalau kamu bilang begitu. Balwa qaidun mufsidun. Bahkan dia kata nahu adalah qaid, batasan yang merusak. Yaqtadi alla yakuna nafsu nasara zaidun amran misalan lil mutaaddi gitu. Qaidun mufsidun, qaid yang merusak, yaqtadi yang menuntut. Qaid tadi alla yakuna, bahwa tidaklah ada nafsu diri zat nasara zaidun amran, lapan nasara zaidun amran misal mutaaddi untuk mutaaddi. Balil misalu, tetapi contoh fi'il mutadi nahuhu wa shibuhu, yaitu nahu dan shibuhu. Jadi kalau dilihat di sini misalul mutadi nahu, berarti yang menjadi contoh fi'il mutadi
adalah bukan nasara Zaidun amran, tetapi yang menjadi contoh fi'il muta'addi adalah nahu, ya, seumpama gitu. Jadi nahunya bukan nasara Zaidun amran. Kalau diprotes kayak gitu ya. Dan beberapa orang banyak protes, ya silakan aja dipikirin ya. Di antara yang diprotes gini, ketika lagi ceramah, bla 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 bla, Allah Subhanahu wa taala qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ya, itu diprotes. Kalau susana kayak begitu, berarti yang menjadi isi dari qala Allah taala bukan la in syakartum, tetapi yang menjadi isinya adalah ya tadi a'udzu, ta'awudz dan basmalah gitu. Silakan deh. Bahkan ada juga yang protes ketika tahlilan itu selamatan kan bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasanya kan disebutin dulu awalnya ya. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah gitu ya. Berarti yang menjadi afdhalu dzikri itu afdhalu dzikri fa'lam ya. Yang menjadi afdhalu dzikri adalah bukan la ilaha illallah, tapi fa'lam annahu la ilaha illallah gitu. Ada juga yang protes afdhalu dzikri bukan la ilaha illallah, tapi annahu la ilaha illallah, lah macam-macam lah ya. Ya silakan aja dipikirin. Beberapa memprotes seperti itu. Sehingga pada beberapa tempat ketika tahlilan pertama, kedua dan seterusnya itu enggak ada kata-kata afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha, langsung aja la ilaha illallah dan seterusnya. Silakan di itu ya. Balil misalu, tapi yang menjadi contoh adalah nahuhu, seumpamanya. Yang menjadi contoh itu adalah nahu nasara Zaidun dan seumpamanya gitu. Walaysa kadzalik, padahal tidak seperti itu gitu ya. Balil misalu, tetapi yang menjadi contoh adalah nafsuhu, diri dari nasara Zaidun wa amran, nasara Zaidun amran wa nau dan seumpamanya ma'an, bersama-sama. Qulna, kami jawab, la nusallimu, kami tidak terima, kami nggak terima kalau dibilang anau zaidun, bahwasanya lafaz nahu adalah tambahan, wa qaidun mufsidun, dan qaid yang merusak, bal wa qaidun lazimun, tetapi dia adalah qaid yang tetap, yang nggak bisa dipisahkan. Yustamalu fi taktsiril amsilah, dia digunakan untuk memperbanyak contoh-contoh gitu. Ya, untuk memperbanyak contoh-contoh ya. Faslu tarkibi, maka asal susunannya begini. Misalul muta'addi nasara Zaidun amran wa nahwuhu, itu belakangan berarti. Misalul muta'addi, contoh fi'il muta'addi nasara Zaidun amran wa nau dan sumpamanya, ya sumpama nasara Zaidun amran bi tariqi atfin nahwil mudhafi ila dhamirin yarji'u ila hadza tarkib, dengan jalan mengatofkan nahu atfin nahwi, dengan cara mengatofkan nahu ya tadi wa nahu wa ya, al mudhafi, kata nahwi yang dimudhafkan, ila dhamirin, kepada dhamir, yarji'u, yang kembali ini dhamir, ila hadza tarkib, kepada ini tarkib, ini susunan nasara Zaidun amran wa nahwuhu, asal gitu. Summa udhifal mudhafu ilai alladhi huwa dhamir, kemudian dibuanglah mudhaf ilai yang dia adalah dhamir, berarti nasara Zaidun amran wa nahwu gitu, hu-nya udah dibuang. Fabaqiya, maka tetaplah wa nahwu gitu. Summa udhifa harful atfi, kemudian dibuang huruf ataf wawunya, wa nahwu. Wa quddimal mudhaful ladzi huwa nahwu ala hadza tarkib, dan didahulukan mudhaf
alladzi yang dia mudhaf tadi annahu nahu ala hadza tarkib atas ini susunan. Jadi asal susunannya misalul mutaaddi nasara zaidun amran wa nahwuhu gitu. Kemudian wa nahwu dhamirha balik kepada tarkiban tadi, tarkiban nasara zaidun amran gitu. Lalu kemudian hanya dibuang sehingga misalul mutaaddi nasara zaidun amran wa nahwu gitu. Lalu kemudian wawunya dibuang sehingga menjadi misalul mutaaddi nasara zaidun amran nahwu gitu. Lalu kemudian sesudah itu nahwunya ditaruh di depan, maka menjadilah misalul mutaaddi nahu nasara zaidun amran. Dan itu dalam tarkib Arab biasa ya. Ada yang dibulak-balik, ada lagi dikembang. Ada yang bulak-balik kayak gitu. Ada ya, banyak. Dalam Al-Quran kalau tidak salah, istrinya Nabi Ibrahim ketika diberitakan akan Allah berikan anak Ishak, tarkibnya di sana fadhahikat fabasyarnahu bi Ishaq. Fadhahikat, lalu dia tersenyum, tertawalah. Fabasyarnahu bi Ishaq, lalu kami berikan berita gembira dia dengan akan lahirnya Nabi Ishak. Nah di sana tersenyum dulu baru diberikan berita gembira. Padahal tarkib aslinya ya berita gembira dulu datang bahwa mereka Nabi Ibrahim dan istrinya akan diberikan berita gembira, yaitu akan dapat anak Ishak. Nah baru wadhahikat, lalu istrinya tersenyum dan tertawa gitu. Dia tersenyum tertawa bahagia. Tapi di sana di qalbul ibarah namanya itu, membalik ungkapan. Wasya bainal muallifina litilkal isyarati. Wasya dan telah masur bainal muallifin, antara al muallifin litilkal isyarah, bagi isyarat tersebut. Hatta kana haqiqatun urfiyatun, hatta sehingga kanu seolah-olah tarkiban tadi itu yang menggunakan misalul mutaaddi naw nasara zaidun, asalnya misalul mutaaddi nasara zaidun amran wa nahwuhu, kemudian dibuang hanya jadi misalul mutaaddi nasara zaidun wa nahwu, lalu kemudian wawunya dibuang misalul mutaaddi nasara zaidun nahwu, lalu nahwunya ditaruh di depan sebelum nasara zaidun amran, jadilah misalul mutaaddi nahwu nasara zaidun amra, sehingga menjadi hakikat urfiyah. Bukan majaz lagi tapi hakikat yang disepakati. Ala ma naqala al-ustaz, berdasarkan apa-apa yang dinukilkan oleh ustaz. Gitu ya, al-ustaz yang pensara ini Al-Ghazi Al-Ghurrah tuh. Al-Ustaz Ahmad Rusdi Al-Ghurrah Al-Ghazi An-Ustazi dari gurunya Muhammad Amin Al-Islambul. Muhammad Amin Al-Islambul. Islambul itu apa, ibu kota Turki ya. Asalnya di Islambul. Kemudian berubah-berubah secara penyebutan sehingga sekarang berubah menjadi Istanbul gitu ya. Asalnya mah Islambul, mungkin artinya kota Islam gitu. Fatawdihul misal, bisa jadi ditukar pada waktu siapa dia, yang Turki dikuasai oleh penguasa presiden yang orientasinya adalah memisahkan antara agama dan pemerintahan sekuler. Jadi dikenal sekarang Istanbul gitu. Asalnya Islambul. Fatawdihul misal. Bismillahirrahmanirrahim. ولا شك أن هذا المعنى يتوقف على ذكر المتعلق به
لأن النصرة تقتضي الناصر والمنصور يقال نصره أي أعانه ونصره يسره أي أعانها قاله مبينة في قوله تعالى من كان يظن أن لا ينصره الله أي أن يرزقه على ما ذكره الترتازاني في شرح الزنجاني. واعلم أنه مما ينبغي أن ينبه عليه أن أمر الواقع مفعولا هنا لم يكتب بالواو لأن الواو واقعة فيه للفرق بين عمر وعمر والفرق بينهما واضح بين قولهما مفعولا لأن عمرا إذا كان منصوبا ومفعولا يكتب بالآلف منونا بقوله اسما مفردا منصرفا وعمر يكتب بلا آلف ولا تنوين بقوله غير منصرف للعدل التقديري والعلمية فلا يحتاج الفرق بينهما إلى الواو الفارقة وكثير من المحصلين لم يفهموه ويكتبونه بالواو في الأحوال الثلاث. Wa'lam annahu mimma yanbaghi ayyunabbaha alaih anna amran al-waqi'a maf'ulan huna lam yuktab bil wawi li anna al-waw wal waqi'ata fihi lil farqi baina Umar wa Amrin wal farqu baina mawadi hina kaunihima maf'ulan. Walam dalai kamu ana bahwasanya kelakuan mimma yang bagi ayunabbah alaih termasuk perkara yang seyogianya diingatkan atasnya. Jadi termasuk perkara yang harus benar-benar diperhatikan ini, jangan sampai lengah. Anna amran al-waqi'a maf'ulan huna, bahwasanya lafaz amar yang dia terletak sebagai maf'ul di sini. Nasara Zaidun amran, amran kan maf'ul dia. Lam yuktabil wawi, dia tidak disebutkan dengan waw, tidak dituliskan waw. Di annal waw wal waqi'ata fihi, karena semua waw yang ada pada lafaz amrun lil farqi untuk membedakan abaina Umar antara Umar wa Amrin dan Amr. Jadi makanya waw yang ada pada lafaz amrun wawnya lil fariqah namanya. Ya lil fariqah. Wal farqu bainahuma wadi. Sementara perbedaan antara keduanya Umar dan Amr jelas ketika keadaan keduanya sebagai maf'ul bih. Liana amran idza kana mansuban wa maf'ulan yuktabu bil alifi munawwanan li kauni isman mufradan munsarifa. Karena Amr apabila di posisi nasab wa maf'ulan dan jadi maf'ul dia ditulis dengan alif, keadaannya dikasih tanwin. Li kauni karena keadaan Amr isman mufradan munsarifan, isim mufrad munsarif. Wa Umar sementara lafaz Umar yuktabu bi alifin, bila alifin dia ditulis nggak pakai alif, wala tanwinin nggak pakai tanwin juga. Li kauni karena keadaan Umar ghaira munsarifin, dia tidak menerima tanwin. Lil adli takdiri wal alamiyah, alasan tidak menerima tanwin karena adl adalah takdiri dia, ditakdirkan. Asala amirun, kemudian diadal dialihkan menjadi wazan fu'al sehingga Umar gitu. Wal alamiyati dan alamiyah ya, karena memang nama orang. Fala yutajul farqu bainahuma ilal wawil fariqah, maka tidak ada dibutuhkan perbedaan antara Umar dan Amr kepada waw yang merupakan al-fariqah, pembeda antara Amr dan Umar. Wa katsirun minal muhassilina, dan banyak banget murid-murid yang berusaha menghasilkan, menggapai ilmu, menuntut ilmu, lam yafhamuhu, mereka tidak memahaminya, wa yaktubunahu bil wawi, dan mereka menulisnya dengan waw fil ahwali tsalasi, dalam keadaan yang tiga, rufa, nasab, jer.
Ya, jadi penulisan ini qama Umaru, qama Amrun. Nah, ketika Amrun rofa, dia butuh waw untuk membedakan antara dia dan Umar. Ketika nasab ra'aitu Umara, ra'aitu Amran, dia tidak butuh waw sebagai fariqah dan seterusnya. Ya, seperti itu. Karena udah jelas. Beda kalau ini nggak pakai waw. Tiga kalau nggak pakai waw ya sama, qama Umaru, qama Umaru, padahal maksudnya Amrun. Nah, biar beda pakai waw gitu ya. Sehingga ini qama Umaru, ini qama Amrun. Hal ini udah jelas. Sehingga tidak butuh waw fariqah karena ada alif gitu ya. Berarti di sini kalau kita lihat, kita pahami, ya menjadi al-fariqah adalah waw. Al-fariqah baina Umar wa Amr. Kalau Amrun pakai waw, Umar nggak pakai gitu. Jadi al-fariqah. Iya, artinya jangan diperluas. Diperluas dalam arti ya sudahlah kalau gitu. Kalau pakai ketika rofa pakai waw Amron karena wawnya fariqah. Ketika nasab pakai alif, ra'aitu Umara, ra'aitu Amran, berarti alifnya fariqah juga dong, gitu ya. Ya nggak begitu nggak? Nah, ini mau dari dipahami. Itu kalau logika bisa jadi ke sana. Sekalian aja ketika rofa, ketika jer, marartu bi Umara, kemudian marartu bi Amrin, Amrinnya pakai ya, gitu logikanya kan gitu. Tetapi selama ini yang kita dapati kata Amrun ketika rofa pakai waw, qama Amrun. Ketika nasab pakai alif, ra'aitu Amran. Ketika jar pakai apa? Pakai waw juga ya. Marartu bi Amrin. Ya sudah, berarti prinsip dasarnya wawnya al-fariqah gitu. Wa mithalul fi'lil lazim dibaca. Wa mithalul fi'lil lazim, contoh fi'il lazim. Nau kharaja Zaidun. Taudil mithal, taudi penjelasan contoh tadi adalah ana kharaja fi'lun wa Zaidun fa'iluh. Kharaja fi'il, Zaidun dari fa'il. Wala syakka, dan tidak diragukan. Ana fahmal mana lam yatawaqqaf ala syai'in ghairil fa'il. Bahwasanya pemahaman susunan tadi kharaja Zaidun tidaklah yatawaqqaf, tidaklah tergantung ala syai'in, atas sesuatu pun ya ghairil fa'il, selain fa'il. Artinya pemahaman susunan kharaja Zaidun dia sudah bisa dipahami walaupun hanya dengan fa'il saja, yaitu Zaidun saja gitu. Idil khuruj, karena khuruj makna adalah satu makna, satu peristiwa, lam yatawaqqaf ala ghairi Zaidin, yang
dia tidak melewati, tidak tergantung kepada selain Zaid. Artinya hanya Zaid saja dia tergantungnya. Walam yatajawazhu, dan dia tidak melewati Zaid. Fabidzalika al-i'tibar, maka dengan perhitungan itu, dengan tinjauan itu, ya tadi, idzil khuruj manan lam yatawaqqaf ala ghairi Zaidin walam yatajawazhu yakunu laziman, maka adalah lafadz kharaja dia lazim karena hanya butuh pada maf'ul, dia menetap pada fa'il, tidak butuh kepada maf'ul, dan dia pemahamannya sudah menjadi sempurna hanya dengan fa'il saja gitu. Sehingga dia tidak butuh kepada selain Zaid. Al-muta'addi ay jinsul fi'lil muta'addi.